Perkara yang membatalkan wudu. Faslun utawi iki iku fasal. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalna wudu. Arba'atun asya'a iku papat pira-pira suwiji. Al awalul utawi kang kawitan. Al khariju iku perkara kang metu min ahadi sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Man kubuli saking kubul, au duburi utawi dubul, au ghairihi rupane angin, ilal mania kejaba mani, asani utawi kang kaping pindho. Zawalul akli iku ilange akal. Binaumi kelawan sebab turu, au ghairihi utawa liyane, ilal nauma kejaba turune, ilal nauma qaidi kejaba turune wong kang lungguh, mimukini kang netepno maq'adahu ing pelungguhan qaid, minal ardi saking ardi, asalisu utawi kaping telu, iltiqa'u basyarati iku temune kuwe lorone wong lanang, rajulin wamra'atin lan wong wadon, kabiron kang tuwa, kabiraini kang tuwa karone, ajnabiyani min ghairi hailan saking tanpa halin. Arbi'u utawa kang kaping papat. Masul kubuli akdami iku deme abule anak Adam, au khalaqati duburihi utawa kalongan dubure anak Adam, biyadni kelawan jerone rohati wabutni biyadni rohati kelawan jerone emak-emak, wabutni asabihi lan pira-pira neraji genji. Fasal ini menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudu ada 4. 1. Keluarnya sesuatu dari aurat depan, kubul, dan belakang dubur, kecuali mani. Sedangkan keluar mani hukumnya tidak membatalkan wudu, karena mempunyai kewajiban yang lebih besar, yaitu mandi junub. 2. Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Tidur berat jika dilakukan dengan berbaring membatalkan wudu, sedangkan tidur sambil duduk dengan mantap kemudian bangun boleh mengerjakan sholat tanpa berwudu lagi. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang, termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk membatalkan wudu. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa membalut hukumnya batal wudu. Penyentuhan dan yang disentuh karena keduanya merasakan kelezatan sentuhan. Bersentuhan dengan mahram atau anak kecil hukumnya tidak membatalkan wudu. Begitu pula menyentuh rambut, gigi, dan kuku karena tidak merasakan kelezatan sentuhan.
Bersentuhan dengan istri membatalkan wudhu. Bersentuhan kulit laki-laki dewasa dengan wanita dewasa yang bukan mahram termasuk juga istri tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Keempat, membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa lain yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang. Sentuhan tangan seseorang laki-laki dengan istrinya dan kecupannya termasuk pada bersentuhan mulamasah, maka barang siapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, wajiblah atasnya berwudu. Berarti bersentuhan dengan istri tanpa penghalang baik sengaja ataupun tidak membatalkan wudu. Keempat, menyentuh aurat kemaluan dan dubur belakang dengan telapak tangan. Jika seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, maka hendaklah ia berwudu. Menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudu, baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati, mayat, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika bersentuhan membatalkan wudu. Namun, para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, di mana hal itu tidak membatalkan wudu. Perbedaan al-maksu memegang dan al-lamsu menyentuh. 1. Al-maksu orang yang memegang batal wudunya, sedangkan orang yang dipegang tidak batal wudunya. Al-lamsu baik orang yang menyentuh maupun orang yang disentuh batal wudunya. 2. Al-masu ini khusus digunakan untuk memegang dengan batin bagian dalam telapak tangan dan batin jari jemari. Al-lamsu membatalkan dengan bersentuhan seluruh kulit. 3. Al-masu tidak disyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin. Al-lamsu disyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin. 4. Al-masu tidak disyaratkan sampainya batas usia yang dapat menimbulkan syahwat. Al-lamsu disyaratkan sampainya batas usia yang dapat menimbulkan syahwat. 5. Al-maksu tidak disyaratkan adanya hubungan non-mahram. Al-lamsu disyaratkan adanya hubungan non-mahram. 6. Al-maksu anggota kelamin yang terpisah dapat membatalkan wudu jika masih tetap sebutannya. Al-lamsu tidak disyaratkan tetapnya nama menurut Ibnu Hajar, namun disyaratkan menurut Imam Ramli. 7. Al-maksu dapat terjadi meski dilakukan oleh seorang diri. Al-lamsu dapat terjadi hanya jika dilakukan oleh minimal 2 orang. 8. Al-maksu khusus berkaitan dengan farji, kubul dan dubur. Al-lamsu tidak khusus berkaitan dengan fajri.